Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, alhamdulillah anak-anak kita, sahabat semua, rekan-rekan, kita akan melakukan pengajaran dan perkuliahan dalam topik yaitu hukum tata negara. Ya, ini adalah pertemuan pertama mengenai pendalaman hukum tata negara itu apa ya. Nah, kalian waktu itu semester sebelumnya sudah mengikuti mata kuliah ilmu negara. Nah, mata kuliah ilmu negara merupakan mata kuliah yang merupakan landasan dari hukum tata negara ini. Jadi, untuk hukum tata negara kita juga harus menguasai dasar-dasar ilmu negara yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, apa sih sebetulnya yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari di pertemuan ini adalah yang pertama adalah mengenai pengertian istilah dan definisi hukum tata negara. Yang kedua adalah cara atau metode pendekatan dalam mempelajari hukum tata negara. Dan yang ketiga adalah mengenai mempelajari hubungan hukum tata negara dengan bidang ilmu lainnya, yaitu ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum administrasi negara, dan juga tidak menutup kemungkinan adalah mempelajari hubungan hukum tata negara dengan bidang-bidang ilmu hukum lainnya selain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita sekarang beranjak sebenarnya ya. Apa sih yang sebenarnya hukum tata negara ini kita mempelajari apa? Nah, dulu semester sebelumnya di program sebelumnya kita mempelajari sebenarnya ilmu negara. Jadi hukum tata negara juga tidak lepas dari ilmu negara. Nah, kalau kita lihat adalah hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum khusus ya, mengkaji masalah hukum kenegaraan. Namun ini berbeda sekali ya, teman-teman semua di sini, bahwa sangat berbeda sekali konsep hukum tata negara ataupun mata hukum tata negara dengan ilmu negara. Kalau kita lihat bahwa ketika kita di pertemuan sebelumnya ataupun di perkuliahan sebelumnya, kita belajar bahwa kita mempelajari ilmu negara itu mempelajari negara secara umum ya, secara abstrak. Kita mempelajari negara-negara di dunia ya, baik dari Asia, Afrika, Amerika, Australia, mengenai model-model kenegaraannya. Misal kita bisa mengetahui bahwa misalnya bentuk negara ya, bentuk negara itu ada republik maupun monarki. Di ilmu negara kita mempelajari dua-duanya, yaitu kalau dia republik artinya dipilih ya, sedangkan mengenai monarki maka ditunjuk atau berdasarkan warisan atau wasiat. Nah, itu mempelajari ilmu negara. Berbeda sekali dengan hukum tata negara. Hukum tata negara mempelajari suatu negara secara khusus. Misal Indonesia. Bentuk negaranya adalah republik. Jadi tidak mempelajari lagi mengenai dua klasifikasi bentuk negara yang kita pelajari di ilmu negara. Jadi intinya adalah hukum tata negara mempelajari hukum yang di suatu negara tertentu, yaitu dalam konteks kita kita akan mempelajari teori-teori kenegaraan ya, bentuk-bentuk kenegaraan, pemisahan kekuasaan dan lain sebagainya di negara Republik Indonesia, khusus di negara Republik Indonesia. Mungkin nanti akan ada juga kita mempelajari negara lain, namun itu hanya sebagai suatu perbandingan saja. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa kita di sini bahwa istilah HTN itu dalam bahasa asing banyak ya. Yang di Prancis ada yang disebut droit constitutionnel ya. Itu bahasanya begitu ya, droit constitutionnel ya, bukan droid ya. Nah, sedangkan di UK, di Inggris ya, bahkan di Amerika juga sama, yaitu constitutional law ya. Kemudian yang di Belanda ada Staatsrecht dan di Jerman adalah Verfassungsrecht. Nah, kesemuanya ini ya, teman-teman semua menyatakan bahwa hukum tata negara itu mempelajari apa? Mempelajari tentang konstitusi suatu negara ya. Kita lihat droit constitutionnel di Prancis.
kemudian di Inggris constitutional law ya, kemudian Belanda Staatsrecht ya, hukum negara. Nah, ini menandakan bahwa ada suatu kajian khusus yang mempelajari bahwa hukum tata negara itu mempelajari juga ya, selain hal-hal fundamental lainnya, yang paling utama adalah mempelajari konstitusi suatu negara. Oleh karena itu, teman-teman semua jangan sampai ketika perkuliahan itu tidak membawa yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik yang original maupun yang sudah amandemen. Demikian ya, yang bisa dipahami. Selanjutnya, ya, kita melihat bahwa tadi saya sampaikan bahwa hukum tata negara itu mempelajari konstitusi ya. Ini yang harus kita tekankan pertama. Kenapa? Karena di semua negara menyatakan bahwa ya constitutional law ya, constitutional law itu mempelajari konstitusi. Namun sebenarnya dalam konteks Indonesia ya, HTN itu lebih luas cakupannya daripada hukum konstitusi yang mempelajari undang-undang dasar saja. Kenapa? Karena undang-undang dasar ini hanyalah sebuah teks ya, dan dia sangat limitatif ya, tidak terlalu konkret ya, dan memerlukan penjelasannya ya. Oleh karena itu, dalam konteks ini HTN di Indonesia ya, kita mempelajari HTN itu mempelajari tidak hanya terbatas pada UUD 1945, tapi juga mempelajari sejarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebetulnya kita ya tidak disebut ya di perbuatan kita adalah hukum Undang-Undang Dasar 45 ya, tapi yang kita pelajari adalah hukum tata negara. Nah, ini kita lihat ada hukum tata negara dalam arti luas dan arti sempit ya. Dalam arti luas ini ada dua ya. Pertama Staatsrecht in Zin dan Staatsrecht in Zin. Artinya HTN dalam arti luas maupun HTN dalam arti sempit. Nah, ini kita lihat bahwa sifat-sifat HTN kita punya ya. Lihat ya, ada sifat statis dan dinamis ya. Dikatakan statis karena objek kajian HTN itu adalah sesuatu yang diam, misal kelembagaan ya. Misal bukan DPR misalnya, kita mempelajari kelembagaan DPR. Bukan DPR dalam konteks anggota DPR yang bergerak, tapi adalah suatu kelembagaan DPR yang kita pelajari ya. Pembagian kekuasaan-kekuasaannya ya. Tugas dan fungsi pemerintahan misalnya, itu juga yang kita pelajari dalam keadaan diam ya, statis ya. Dan dinamis jika mencakup HTN dalam arti luas ya, dan juga ini berkaitan dengan biasanya adalah ketika objek kajian HTN ini bersinggungan dengan aspek-aspek politik. Misal dalam konteks pemerintahan daerah ada yang namanya dulu ada yang namanya calon gubernur Lampung sudah terpilih ya, inisialnya ADT ya. Itu kemudian namun tidak dilantik. Ini adalah sesuatu yang dinamis HTN itu. Ataupun misalnya dalam konteks pembentukan undang-undang Omnibus Law ya, dalam prosesnya ternyata tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Ini yang kemudian menjadikan HTN adalah menjadi sesuatu yang sangat dinamis sekali. Dan memang HTN saat ini memang sesuatu yang sangat dinamis ya. Teman-teman bisa lihat dalam konteks dinamika yang ada di Indonesia itu sangat dinamis sekali. Nah, kita kemudian menuju definisi HTN kita. Menurut Wiryono dikatakan bahwa jika kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian negara ya, ini ya dari Wiryono Prajodikoro. Nanti kita simpulkan setelah kita melihat ahli-ahli lainnya seperti apa sih sebetulnya definisi HTN menurut para ahli. Nah, Christian van Vollenhoven di sisi lain menyatakan bahwa HTN itu mempelajari badan-badan kenegaraan gitu ya, yang saya katakan tadi. Badan-badan kenegaraan itu dalam arti hukum HTN dalam arti statis ya, mempelajari susunan dan kewenangan ya, kemudian pelajari negara termasuk juga mempelajari dalam keadaan diam atau statis. Itu yang dikatakan Van Vollenhoven. Namun Van Vollenhoven sebenarnya inti dari definisi Van Vollenhoven adalah mengenai badan-badan kenegaraan, susunan dan kewenangan ya. Jadi lebih ke arah negara dalam keadaan diam atau statis.
Nah, Scholten di lain pihak menyatakan bahwa HTN adalah Het recht dat regelt de staatsorganisatie, ya, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Jadi ini kita lihat adalah Scholten menekankan pada HTN itu mempelajari organisasi, ya, tata organisasi suatu negara. Nah, Van der Poort di sisi lain menyatakan bahwa HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, ya, serta kewenangannya, ya. Ingat ya ini, ya. Peraturan-peraturan menentukan badan-badan yang diperlukan, ya, badan-badan yang diperlukan negara beserta kewenangannya, hubungannya satu dan lain, hubungannya, ya, dan hubungannya dengan individu, warga negara dan kegiatannya, mencakup juga hak asasi manusia, aspek kegiatan negara dan warga negara yang merupakan sebetulnya beririsan tipis, ya, dengan yang namanya objek kajian hukum administrasi negara. Nah, kita melihat, ya, kita kembali dulu sebelumnya di slide ini, ya, bahwa ada sebenarnya benang merah dari beberapa ahli ini, ya, yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah bahwa HTN itu mempelajari mengenai kelembagaan negara, ya. Yang kedua adalah mempelajari pembagian kekuasaan, ya. Yang ketiga adalah mempelajari juga hak asasi manusia, ya. Ini juga harus kita pahami secara utuh. Kemudian yang keempat adalah mempelajari juga hal-hal yang bersifat fundamental. Dalam konteks ini misal Indonesia, ya, ada dalam pengaturan misal bendera dan bahasa, ya, itu juga merupakan suatu objek kajian HTN. Jadi dalam konteks definisi-definisi tadi kita sebenarnya bisa melihat benang merahnya 4 yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kelembagaan negara, ya, atau yang disebut oleh Arya tadi ada badan dan tata organisasi. Kemudian yang kedua mengenai pembagian kekuasaan, ya. Pembagian kekuasaan itu adalah berkaitan dengan hubungan kelembagaan, hubungan warga negara dengan negara. Dan ketiga mengenai hak asasi manusia, dan keempat adalah hal-hal yang bersifat fundamental lainnya. Nah, kita melihat sebenarnya ada pendekatan mempelajari dalam HTN, ya. Kita masuk ke dalam materi bagaimana sih mempelajari HTN. Pendekatannya ada 4, ya, 5, ya, pendekatan belajar HTN. Yang pertama adalah positivistik, ya. Yang pertama positivistik yaitu mempelajari teks HTN secara tertulis. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Dasar, ya, kita baca Undang-Undang Dasar lah intinya sebetulnya, ya, dan peraturan perundang-undangan, biasanya undang-undang yang dalam konteks hukum tertulis. Yang kedua adalah pendekatan historis, ya. Ini tidak lepas, ya, namanya di dalam bahasa hukumnya itu memori van toelichting, ya, ataupun atau naskah-naskah berita acara, ya, naskah risalah dan lain sebagainya. Bahkan di Amandemen UUD 45 itu kalau teman-teman minta ke MK itu dikasih ada 18 buku mengenai risalah Undang Amandemen UUD 1945. Nah, yang ketiga adalah komparatif, ya, mempelajari hukum kenegaraan dari negara lain. Ini banyak sekali. Kenapa ini penting? Karena sekarang dunia sudah borderless nation, ya, dan kita juga di sisi lain di banyak hal kita mentransplantasikan model-model hukum kenegaraan di negara lain. Bahkan MK pun sebetulnya hasil dari transplantasi ataupun pendekatan komparatif ini, ya. MK ini dulu diawali dengan Constitutional Code, ya, di Austria yang digagas Kelsen, kemudian berkembang di negara-negara Eropa kontinental dan bahkan sampai ke Indonesia. Nah, filosofis kita mempelajari aspek-aspek filsafat kenegaraan dan aturannya, ya. Ya, misal kenapa musyawarah mufakat, ya, bagaimana musyawarah mufakat itu merupakan bagian dari cerminan demokrasi dan hak asasi manusia dan seterusnya. Dan case studies adalah mempelajari putusan peradilan khususnya MK dan MA, ya. Dan ini sangat penting sekarang. Kenapa? Karena MK sudah menjadi peradilan konstitusi yang bahkan sekarang banyak sekali melakukan interpretasi terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini penting sekali. Dan pendekatan dalam belajar HTN ini adalah kelima ini, ya. Kadang di buku-buku lain tidak seperti ini, namun yang terjadi sebenarnya saat ini dalam konteks dewasa ini, ya, situasi kekinian saat ini adalah ada kan pendekatan ada 5 hal ini, ya, menurut
riset-riset yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kita akan sudah masuk ke dalam namanya HTN, hubungan HTN dengan ilmu pengetahuan lainnya ya. Ini kita lihat ada hubungan HTN dengan ilmu negara. Tadi saya sudah jelaskan secara panjang lebar bahwa ilmu negara adalah mempelajari hal-hal bersifat umum ya, negara keseluruhan pada umumnya. Itu ada bahkan buku terkenal ya dari Alan Reinhardt ya, itu namanya The Pattern of Democracy. Itu melihat namanya pattern pola-pola kenegaraan di seluruh negara. Itu adalah objek ilmu negara. Namun ketika kita masuk ke dalam suatu negara tertentu, misal Indonesia, kita akan masuk ke dalam wilayah hukum tata negara. Kemudian bagaimana hubungannya dengan HTN dengan ilmu politik ya? Ini kita bisa Barron ya, terkenal sekali menyatakan bahwa HTN ini sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Ini adalah menyatakan betapa eratnya sebetulnya hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik ya. Misal dalam konteks perumusan Omnibus Law ya, peraturan perundang-undangan, bahkan UUD 1945 juga ketika amandemen itu ada nuansa-nuansa politik yang juga mengitarinya. Bahkan Mahfud MD terkenal sekali disertasinya mengenai soal ini ya, soal hubungan peraturan perundang-undangan ya yang demokratis dengan susunan ya perumusnya yang juga apakah demokratis atau tidak ya, menyimpulkan bahwa jika perumusnya demokratik ya susunannya, maka hasilnya akan demokratik gitu ya. Jadi sangat terpengaruh sekali dengan nuansa politik ya dalam disertasi maupun bukunya Prof. Mahfud MD yaitu Politik Hukum. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah mengenai hukum administrasi negara ya. Kita tadi sudah bahas bahwa sebetulnya HTN dan HAN ini sangat sulit ya dibedakan ya secara baik secara teoritik maupun praktek, karena ya sangat sama gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di universitas lain ya, di UI misalnya, itu hukum perundang-undangan itu ada di wilayahnya hukum administrasi negara, sedangkan dalam konteks Unila misalnya ataupun universitas lain itu ada dalam kajian hukum tata negara. Dan ini memang ya, bahkan asosiasinya pun ada asosiasi pengajar hukum tata negara dan HAN. Jadi memang sulit sekali dibedakan. Namun jika kita ingin membedakan, maka HTN itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang diam ya, keorganisasian ya, kelembagaan dan lain sebagainya seperti yang disampaikan. Sedangkan hak administrasi negara adalah ketika negara itu dalam keadaan bergerak ya. Jadi jika diibaratkan kendaraan, ketika dia diam kendaraan itu, maka itu adalah HTN gitu ya. Sedangkan ketika dia bergerak, maka itu masuk ke dalam proses yang namanya hukum administrasi negara ya. Jadi negara dalam keadaan diam maupun negara dalam keadaan bergerak. Nah, ini dinamika ketatanegaraan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa saat ini HTN sudah menjadi suatu yang populer ya, kajian yang populer ya. Dinamikanya sangat banyak sekali ya, dan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan mengenai ahli-ahli hukum tata negara, misal dalam konteks peradilan konstitusi ya, dalam perumusan undang-undang ya, dan lain sebagainya. Jadi HTN saat ini ya sangat diperlukan ya ketika kita membahas mengenai negara, bahkan mengenai hukum dalam konteks sehari-hari juga ya. Jadi teman-teman semua, ini kuliah pembuka dan juga menjadi gerbang bagi kalian untuk mempelajari hukum tata negara dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan ini sangat penting, dasar-dasar ini mengetahui bahwa hukum tata negara mempelajari suatu negara, mempelajari kelembagaan, bagian kekuasaan, hak asasi manusia, sehingga nanti bisa menjadi bekal dari teman-teman semua untuk masuk ke dalam pertemuan kuliah selanjutnya. Saya kira itu teman-teman semua ya, mahasiswa-mahasiswa yang terpelajar ya, yang juga minatnya sangat luas kepada dalam hukum. Pertemuan kita saat ini kita cukupkan sampai sekian. Saya berharap bisa pertemuan ini, materi ini bisa dipahami ya dan dimengerti dengan baik. Saya akhiri dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Tapi pun